Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Uluyah, NIM 221101090007. Baik, saya akan menjelaskan tentang judul proposal saya yang berjudul Keterkaitan Analisis Materi IPS dengan Isu Sosial dan Dampaknya bagi Motivasi Belajar Siswa, kelas 7 di MTS Al-Badar. Jadi pada bab pendahuluan itu berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang dari proposal yang berjudul Analisis Keterkaitan Materi IPS dengan Isu Sosial dan Dampaknya bagi Motivasi Belajar Siswa, yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi isu sosial dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tentang pendidikan IPS itu sangat penting untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial dan lingkungan yang dapat mendukung kesadaran sosial dan empati. Penelitian ini juga menyoroti dampak positif dari pembelajaran yang relevan dan interaktif terhadap motivasi belajar siswa, serta pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemahaman materi IPS dengan kesadaran siswa terhadap isu sosial. Yang kedua, bagaimana keterkaitan materi IPS dengan isu sosial terhadap motivasi belajar siswa. Yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman materi IPS terhadap kesadaran siswa terhadap penerapan isu sosial. Dan yang kedua, bagaimana keterkaitan materi IPS dengan isu sosial terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu manfaat yang dapat diambil dari kegiatan penelitian analisis keterkaitan materi IPS dengan isu-isu sosial dan dampaknya bagi motivasi belajar siswa kelas 7 di MTS Al-Badar. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian dapat memperkaya serta memperbanyak khazanah kependidikan dalam hal yang berkaitan tentang materi IPS dengan isu sosial dan dampaknya bagi motivasi belajar siswa. Kemudian manfaat praktis, yang pertama bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berpikir kritis guna melatih kemampuan memahami dan menganalisis masalah psikologis dan pendidikan. Dan yang kedua bagi murid, diharapkan hasil peneliti dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Dan yang terakhir bagi guru, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai keterkaitan materi IPS dengan isu-isu sosial dan dampaknya bagi motivasi belajar siswa kelas 7 di MTS Al-Badar. Pada bab kajian pustaka ini terdapat 2 poin, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu dari penelitian saya ini diambil dari Isar Tanjung dengan judul Integrasi Isu Sosial Kekinian dalam Pembelajaran IPS, sebuah analisis relevansi penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan analisis dokumen. Dan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan isu sosial dalam pembelajaran IPS yang masih relevan dan kontekstual dibahas hingga saat ini. Yang kedua, kajian terdahulunya karya Nay Aminuyati dengan judul Analisis Motivasi Belajar IPS kelas 7 di SMP Negeri 11 Kota Pontianak dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat motivasi belajar siswa kelas 7 SMP 11 Kota Pontianak. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian dari IPS merupakan studi integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora guna mengembangkan kemampuan kewarganegaraan. Pada program sekolah, IPS mengkaji secara sistematif dan terorganisasi berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan yang lainnya.
Selanjutnya yaitu isu sosial. Isu sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan lembaga dan prinsip sosial. Isu sosial dapat terjadi berulang kali dan dapat dirasakan oleh banyak orang dan dapat menyebabkan perpecahan. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan sebuah kondisi secara psikis yang mendorong seseorang untuk belajar. Menurut Sodang P. Sigin mendefinisikan motivasi belajar sebagai daya dorong yang mengakibatkan seseorang bersedia untuk mengerahkan kemampuan, tenaga, dan waktunya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian Mixed Method Research ada beberapa poin, yaitu yang pertama pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat populasi dan sampel, yang kelima pengumpulan data, yang keenam instrumen penelitian, yang ketujuh teknik pengujian instrumen, dan yang terakhir adalah analisis data. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method research. Metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengorbinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Penelitian jenis ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan pencampuran kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Jenis penelitian campuran ini memiliki kekuatan lebih besar dari penelitian kuantitatif atau kualitatif karena lebih kompleks, tidak hanya sekedar mengumpulkan data yang menganalisis dua jenis data, tapi juga melibatkan fungsi dan kedua jenis penelitian secara kolektif. Selanjutnya yaitu lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di MTS Al-Badar yang terletak di Dusun Mangaran, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Dan subjek dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 7 di MTS Al-Badar yang sedang mengikuti pembelajaran IPS. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa atau siswi kelas 7 MTS Al-Badar yang berjumlah 68 siswa. Populasi adalah keseluruhan kelompok individu atau kelompok atau subjek di mana ingin menggeneralisasikan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas 7 di MTS Al-Badar yang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah total siswa sebanyak 68, sehingga pengambilan sampel dalam penelitian ini harus mencerminkan populasi agar hasil penelitian bisa diaplikasikan menggunakan rumus serta perhitungan yang sederhana. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 yang diambil dari setiap kelas dengan menerapkan teknik pengambilan sampel acak atau metode yang dilakukan tanpa memandang strata yang ada dalam populasi dalam menentukan ukuran sampel. Peneliti menggunakan teknik solving dengan toleransi kesalahan 5%. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Salah satunya teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur suatu gejala yang akan menggunakan instrumen penelitian atau suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Jumlah instrumen yang akan digunakan itu tergantung pada variabel yang akan diteliti. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa angket. Responden harus menjawab sendiri angket yang diberikan yang dibuat dengan menggunakan Google Form dan dilakukan secara online atau daring dengan cara mengedarkan link angket kepada responden untuk menjaring data mengenai proses pembelajaran materi IPS yang dikaitkan dengan isu sosial dan dampaknya bagi motivasi belajar siswa di MTS Al-Badar. Selanjutnya yaitu teknik pengujian instrumen. Instrumen dapat digunakan setelah melewati proses pengujian validitas. Untuk mengukur validitas angket dilakukan uji coba atau tryout di MTS Al-Badar kelas
8B sebanyak 27 siswa yang tidak akan dijadikan sampel. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalitan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat menjalankan fungsinya. Suatu alat pengukur dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang perlu diukur oleh alat tersebut. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas atau uji kehandalan menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable, maka akan menghasilkan data yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan, maka beberapa kali pun diambil tetap akan sama. Selanjutnya yaitu analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data strategi eksplanatoris sekuensial, menjelaskan bahwa strategi eksplanatoris merupakan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Proses pencampuran data dalam strategi ini terjadi ketika hal awal kuantitatif menginformasikan proses pengumpulan data kualitatif.